hadir yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Haji Mukhtar almarhum, ya, beliau tadi pagi telah wafat, meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan diterima iman Islamnya. Kemudian yang ketiga, Ustaz Dede Tata bin Baki, kecelakaan, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Jahira Putri Mardian bin Dian Kusdian, sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Yang kelima, Ibu Hajah Aisyumiati bin Bapak Odong dan suami dari suami Ustaz dan suami Ustaz Herman bin Bapak Aji, mudah-mudahan kecelakaan ini mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian selanjutnya Ibu Aan Resmana, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Kemudian De Akwan Dwi Putra bin Bapak Agustian, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Terakhir Bapak Muhammad Reza, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, diberi kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. والذين كذبوا بآياتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا
ya. Mari sekali lagi ini. Jadi kol-kolah dulu ya pada huruf jim, kemudian zai, beda. Ja, za, beda ya. Ja, za, za, ditekan ke depan. Za. Ulangi 1, 2, 3. Memuliakan Allah, tentunya langkah kita adalah bukan langkah yang sia-sia, tapi langkah kita menuju ke tempat ini adalah merupakan langkah sebagai bagian daripada jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah. Tercatat dalam satu langkahnya yaitu beribu-ribu kebaikan dan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya untuk datang ke sini, ini pun merupakan kebaikan dan bagian daripada amal saleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pandangan kita ini adalah bukan pandangan yang mengandung nilai nafsu birahi, tapi pandangan kita adalah merupakan pandangan yang mengandung nilai ibadah. Kata Nabi, ada 3 pandangan yang menjadikan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an-nazru ila wajhil 'alim, yaitu kita memandang kepada wajah
ziarah, melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah untuk melihat Ka'bah. Ka'bah itu jangan dilihat dari segi zahir, jangan dilihat dari segi zahirnya. Ka'bah itu dibuat dari batu, jangan melihat zahirnya, tapi adalah nilai-nilai ritualnya, nilai-nilai agamisnya, nilai-nilai ibadahnya. Itu adalah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ka'bah itu bukan milik manusia, tetapi Ka'bah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nadhru ilal Ka'bah. Yang ketiga, bagian daripada ibadah itu adalah an-nadhru ilal mushaf. Melihat apa? Melihat mushaf Al-Quran. Mana Al-Qurannya? Mana Al-Qurannya? Mushaf Al-Quran artinya adalah setiap kali kita membaca dan melihat Al-Quran itu bagian daripada ibadah kita atau amal saleh. Makanya jangan bosan untuk melihat untuk melihat Al-Quran, untuk melihat mushaf Al-Quran. Jangan bosan. Di rumah itu punya Al-Quran? Sebagian dilihat saja. Bukan hanya dilihat saja, tetapi kita baca sesuai dengan kadar kemampuan kita membaca Al-Quran. Mampunya ayat, baca satu ayat. Mampunya satu lembar, baca satu lembar. Mampunya satu surah, baca satu surah. Ibu ya, itu adalah sunnah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Kita datang ke sini adalah untuk mengaji dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Makanya kita bahasanya adalah tafsir Al-Quran. Setiap kita datang ke sini pengajian hari Rabu, melihat Al-Quran, kita baca Al-Quran. Allah perhitungkan bukan dari satu ayat, tapi Allah perhitungkan dari satu huruf Al-Quran yang kita baca. Itu adalah Al-Harfu Asyra Hasanah. Satu huruf Allah nilai 10 kebaikan. Tadi yang kita baca ada berapa huruf? Ada berapa ayat? Ayatnya saja lupa lagi. Berapa ayat bu? Hebat yang di belakang bisa jawab. Berapa ayat? 3 ayat yang kita baca. Kalau hurufnya tidak tahu, itu rahasia. Silakan ada malaikat yang mencatat kebaikan kita. Dari satu huruf 10 kebaikan. Alif Lam sehat semuanya bu? Dia makin kesini semuanya hidup.
dihilangkan, yaitu oleh Al-Quran. Jangan kamu bacanya Al-Quran, kita mencintainya saja dengan Al-Quran. Kesel saja besok baca Quran, kesel saja untuk belajar Al-Quran. Saya punya anak, saya punya cucu, dia sedang belajar Al-Quran, kemudian kita muliakan, kita hormati. Bagaimana memuliakannya? Ibu kasih kentalnya, ibu kasih jajannya, ibu kasih fasilitasnya, ya, untuk supaya dia bisa baca Al-Quran. Udah kelas 6 udah bisa baca semua ya. Alhamdulillah. Udah kelas 3 sudah hafal surah Al-Waqiah. Al-Waqiah ini ada apa? Tapi budak mah apa? Langsung kelas 4 naik Al-Mulk apa? Tabarakalladzii biyadihil mulk. Udah apa? Kalau Yasin, tapi yakin ibu-ibu di sini kalau Yasin hafal semua. Tapi syarat, tahu syaratnya kudu aya anu nuntunna. Terus itu kudu aya anu nuntun. Itu mulianya Al-Quran. Makanya saya dalam setiap pengajian, terutama di sini rutin, saya bawa Al-Qurannya, saya baca Al-Qurannya, supaya kita tidak kemana-mana dalam ceramahnya. Beda ceramah umum di panggung, di podium, beda dengan kajian atau pengajian di pengajian rutin. Itu harus bawa referensinya. Yang diterangkan itu kitabnya apa? Yang diterangkan itu sumbernya dari mana? Itu harus jelas, ya. Makanya saya selalu bawa tafsir Al-Quran untuk memberikan pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran. Kita bareng-bareng belajar Al-Quran. Mudah-mudahan ibu semuanya tidak bosan, tidak bosan, tidak jenuh. Semakin kita belajar Al-Quran, akan semakin semangat kita. Semakin cinta Al-Quran, akan semakin semangat untuk membaca Al-Quran. Itulah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Nabi. Maka itulah orang-orang yang dimudahkan nanti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran akan datang menjemput kita nanti pada hari kiamat. Amin ya Rabbal alamin. Para jemaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi penglihatan kita yang menjadikan ibadah itu ada berapa? Ayah sabaraha, tinggali anu jantan ibadah ayah sabaraha. Ada 3 yang tiru. Nah, yang pertama melihat wajah orang alim. Resep sesama nomor itu, ya, gitu. Ayo terus mau saya. Mana Madinah? Kamu terus seperti pindah Madinah aku saja. Ya, kita mau nilai ibadahnya saja. Ya, nilai ibadah. Ada kiai ini dari Jakarta, ada kiai ini dari luar kota. Datang, ngomong marana artis, memang kiai ini selebritis. Ustaz artis, wah terus pasti berbondong-bondong. Hoyong tahunan, hoyong meninggal pemerintah. Mana gimana? Minta, masa berapa sebut? Paling urusan kajian apa? Jadi perhitungan, jadi pertimbangan. Ya, kita yaitu ayat 49. Dan kamu akan melihat nanti pada hari kiamat bakal ningali naon? Ningali jalma-jalma kufur, melihat orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranin.
taral mujrimina, kamu nanti akan melihat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan mereka nanti? Ya, setelahnya mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di suatu tempat yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati wa barra rasulillahi wa'idul qahar. Ditempatkan di suatu tempat di atas muka bumi tanah, di atas muka tanah, kemudian didekatkan oleh Allah, didekatkan Allah matahari di atas kunkunan mereka. Panon kowe didekatkan di luhur kunkunan. Di sana ketika kita dikumpulkan oleh Allah, ternyata ada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, ada orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Siapa mereka? Kata Nabi, yang akan mendapatkan pertolongan Allah nanti pada hari kiamat, ketika tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali hanya pertolongan Allah. Yang pertama adalah imamun adil. Apa sana? Imamun adil, pemimpin yang adil, menempatkan hak dan menempatkan keadilan, menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya, terbaca mohon, menjalankan aturan hukum yang yaitu merata. Artinya apa? Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Itu seperti lagu Irama. Tuhan, itu apa lagu? Dibalikkan, yang benar jadi salah, yang salah jadi. Itu keadilan itu nanti akan ditegakkan oleh Allah. Maka dengan Allah dan para malaikat itu bisa ditawar-tawar. Mutlak, aturannya adalah mutlak. Itu bisa ditawar. Ada yang mendapatkan pertolongan Allah ketika tidak ada pertolongan dari siapapun. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua kelompok manusia berkumpulnya dasarnya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Bukan karena jabatan, bukan karena harta. Kita berkumpul ke sini bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena urusan dunia, tapi semuanya datang ke sini ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Kita berkumpulnya karena Allah, berpisahnya pun karena ngahidina karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Beda orang kalau larinya partai politik, kumpulnya bukan karena Allah, betul tidak? Karena ingin mendapat jabatan, karena ingin mendapatkan kedudukan. Makanya rata-rata begitu perpisahan pasti ada. Betul tidak? Tadi lengket seperti gula bagi habisnya. Tadi lengket seperti gula jembut. Ternyata begitu terpecah, habisnya akhirnya jadi terakur seperti air jernihnya berbagi habisnya. Pas saya tadi akur jadi terakur, tadi awal jadi itu karena apa? Karena bukan lillah dasarnya. Itu dasarnya adalah karena urusan-urusan dunia. Yang mendapatkan pertolongan Allah itu siapa? Bertemunya karena
masuk ke sana. Kita datang ke sini didorong dengan apa? Didorong untuk apa? Bukan untuk mencari keuntungan. Lain hanya menang hati. Datang ke dia, lain hanya menang hati. Betul tidak? Nah, dasarnya adalah kata Allah. Ayat menang hati akhirat, ayat menang hati pahala. Maka pemisah nanti hilang iman, tidak ada beban, hampa itu. Karena apa? Karena ini adalah ada dalam satu ikatan. Ikatan apa? Yang mengikat adalah dasarnya karena Allah. Itu ikatan kita yang sama. Dan ikatan itu adalah bukan hanya sekedar di dunia saja, tetapi ikatan itu akan menjadikan kita bersatu sampai hari kiamat. Ila yaumil nanti kita akan berkumpul dan bertemu lagi dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha. Amin. Ibu ada saudara amin di masjid Al Musabako dengan ibu. Amin. Akan bertemu nanti. Bagi di waktu sebelum bertemu ganti upah, ganti casing, lain casing model dia pakai casing dunia, kemana itu casing akhirat, casing dunia mah, bikin nak menarik, kali itu nama jadi mudah, justru menarik itu, wow, kumpul kami. Permisi kami mana? Cepat saya duluan. Abi bagus kesana. Kemudian abi mabalik mundur wajib payun. Kios duluan keturun abli. Cepat saya mata kita kesombong kami tidur kami. Untung payunan can ompong. Jadi ketika ini tulis saya ini. Lagi serta kempong kecewa. Asli bahwa kurang nyata makhluk Gusti, berarti kurang asli makhluk Allah. Apa buktinya? Buktinya rarusan, buktinya berubah. Jadi ompong sakit juga ompong sampai tadi. Jadi kebablasan kita ya, kita ini bukan orang-orang yang ingkar, bukan orang-orang kafir. Iya mah Allah memberi peringatan bagi orang-orang yang kafir. Orang mah mudah-mudahan kalau menjadi menang diturunkan. Jadi imam pemimpin, orang pemimpin masing-masing mimpin karena diri orang masing. Silakan ini. Awak orang rek dibawa ke mana? Awak orang rek diarahkan ke mana? Itu kembali karena pribadi orang masing-masing. Rek diarahkan pinarakaan, baik. Rek diarahkan karena pisurgaan, itu hak pribadi masing-masing. Tapi kudu siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngan urusan karena pisurgaan, saudara kanjeng Nabi kata Nabi, al jannatu hubbatun bil makarih. Urusan surga itu adalah dibimbinganana oleh orang. Lamun aya hoream di surga. Rek mandi hoream berarti di surga. Rek ngaji hoream berarti di
di surga. Yang diputing Korea berarti di surga. Itu ayah hiburan dorong anak kuat tina hade arek hadir urang mah hadir annau hubbatun bisyahawat pinarakeun mah dianteurna teh ku hawa nafsu ku kadae mata semangat wae lamun urang arek melakukan sesuatu kemaksiatan teh gede semangat modalna digedean bila perlu hukumanna gede semangat tak kuat lamun urusan karena pidorakan mata lamun semangat tak gede karena urusan keawanan si enut binarakaro itu kata Nabi dalam hadis Imamul Adil rajulan tahabbatillah ijtama alaihi wa tarafa alaihi ngahijina karena Allah papisah ka oge karena eta nu bakal menang pitulung jaga dina poe lain jama kafir nu bakal menang pitulung teh tah nu katiluna saha anu katiluna nyaeta rajulun faqat ainai bi khalwah seseorang yang senantiasa berlinang air matanya ketika ada di tempat yang khalwah itu tempat sepen mushola di tempat sepi tempat untuk bersemedi beribadah khusus. Ibu di rumah punya mushola kan? Ada mushola? Salat. Ibu teh asup tadinya tengah peti bangun, tengah malam kita bangun, kemudian sholat, Allahu Akbar, listriknya dimatiin, kemudian kita bayangkan, kita sholat munajat kepada Allah, berlinang air mata keluar, itu adalah air mata yang keluar adalah air mata yang menjadikan kifarat dosa, bukan air mata buaya. Kesini tiap hari Rabu, sebulan sekali hari Sabtu, kita sama-sama belajar, ikut ke pengajian, dibawa satu orang, akhirnya minggu keduanya ada 3 orang, minggu keempatnya ada 5 orang. Itu jasa ibu dari dakwah ibu, ya maka ibu dapat kebaikan dari sejumlah orang yang ikut dalam kebaikan. Mudah-mudahan ini masjid semuanya jadi penuh oleh jamaah. Berkat siapa? Berkat perjuangan ibu-ibu para jamaah yang hadir sekarang. Bisa dakwah bisa? Bisa dakwah? Insyaallah. Kita obrolkan yang baik-baiknya. Obrolkan hati saya. Memberikan apa kepada orang lain? Memberikan dorongan supaya mereka semangat. Urang teh hidup ke sekolah, ari ke sekolah teh paling kapeon, geus peon teh deukeut kana naon, rek naon deui. Geus ayeuna misalkeun teh mah urang rek ajaran-ajaran hareupeun bangku bari tobekkeun orang geus seueur. Ayeuna mah urang mikiran wah bisi ka guru maot mah. Kitu anu dakwah. Da urang teh geus pada pensiun, urang manfaatkeun sesa umur waktu urang untuk beribadah kepada Allah, untuk banyak-banyak melakukan amal soleh. Pang alus-alusna jalmi, pang saya jalmi anu usianya udah tua, orang yang usianya udah tua, mereka itu adalah banyak
beribadah kepada Allah, memanfaatkan waktu untuk melakukan kebaikan. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemana saja? Kadia kemana? Allah memberikan balasan kepada orang-orang itu, mereka akan berada di surga yang penuh dengan kenikmatan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab segitu kacamata anyar tapi ditinggalin liur penyerah bisa. Oh iya, kasih tahu. Sebab segitu hapunten kasadayana, mudah-mudahan sehat selamat sadayana.